Happy Sunday. Happy Sunday. Kita hari ini memasuki minggu hari peringatan turunnya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memanggil, menyatukan, dan meneguhkan persekutuan orang percaya yang dinamakan gereja. Roh Kudus juga yang mengajar kita memahami kehendak Allah dan yang menuntun kita ke dalam kebahagiaan. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 240A ayat 1. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah, kita balai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan melakukannya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 58 ayat 1. Maha kasih yang ilahi, nikmat sorga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Dengarkanlah hukum Tuhan pada perayaan turunnya Roh Kudus hari ini, tertulis dalam Roma 8 ayat 12-13. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Demikianlah pengganti hukum Taurat. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari buku Endem 424 ayat 1. So the Spirit of sin, the
in mercy.mo. Thy heart so long hardened of sin to reprove. Resist not the Spirit, not longer delay. God's gracious and endless maiden with today. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada perayaan hari turunnya Roh Kudus ini, kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa kami. Kami tahu Engkaulah kebenaran dan kehidupan, dan Roh Kudus itulah yang memimpin kami ke dalam kebenaran. Namun karena pengaruh revolusi industri, kami cenderung hanya meyakini kebenaran berdasarkan. Ampunilah dosa kami, agar kami hidup di dalam anugerah-Mu. Kuatkanlah kami, agar kami kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat dari NKB 129 ayat 1. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, berdasarkan lengan yang kekal. Aman, aman, dari bencana dan kesal. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Yeskiel 37 ayat 11 sampai ayat 14. Demikian firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 235 ayat 1. Mampirlah ya Roh perkasa, terangi mata hatiku.
sabda Kristus berkuasa dalam diri hamba-Mu. Aku pun ya terangi, aku pun. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita angkat pujian dari NKB 143 ayat 1. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Oh, tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan untuk kita pada minggu perayaan peringatan hari Pentakosta. Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Sekarang hari Pentakosta. Kalau kita lihat, Pentakosta berdiri sebagai puncak refleksi Paskah dan atas janji kebangkitan, dan sebagai transisi ke masa atau musim Tritunggal, Trinitatis. Saudara-saudara, kita berubah setiap hari berkat teknologi. Kita berubah setiap hari berkat revolusi industri dan politik baru. Tetapi Roh Kudus siap membantu kita menghubungkan kebenaran Tuhan dengan situasi baru. Dalam setiap keadaan baru, Roh Kudus yang sama menuntun kita untuk mempelajari kembali kebenaran yang lama yang setia itu, yang ada di dalam Alkitab, dan menerapkan kebenaran itu dengan cara yang baru, dan dia akan setia. Sebagai orang Kristen, kita diberi hak untuk memiliki Roh Kudus yang tersedia bagi kita untuk membimbing dan menguatkan kita. Jadi itulah saudara-saudara kelebihan kita sebagai orang Kristen. Kita diberi hak untuk memiliki Roh Kudus. Supaya Anda tahu, Roh Kudus memberi kita hikmat agar kita tetap berada di jalan Tuhan, yang walaupun berubah-ubah karena revolusi industri, tapi dengan adanya Roh Kudus, dia akan memberi kita hikmat agar kita tetap berada di jalan Tuhan. Jika Anda pernah merasa bingung atau sendiri, ingatlah bahwa Yesus memberi kita penghibur suci, Roh Kudus yang bijaksana, pribadi yang ketiga dari Trinitatis, akan menolong kita. Saudara-saudara, kita kembali ke teks. Penyebutan Roh Kudus yang tiba-tiba oleh Yesus memiliki tujuan. Ada tujuannya. Mengapa itu tiba-tiba dia katakan? Yesus mengucapkan kata-kata penghiburan ini kepada murid-muridnya tepat sebelum sengsaranya, saat ia berusaha menghibur perasaan ditinggalkan dan ketakutan mereka, karena sebentar lagi Yesus akan menghadapi lawan-lawannya, akan disalibkan. Kata-kata ini pasti juga dimaksudkan untuk komunitas yang sekarang hidup dalam kebenaran dan kebangkitan. Saudara-saudara, peran roh dalam kehidupan orang percaya adalah untuk memberikan keberanian dalam menghadapi penganiayaan. Selain itu, penderitaan seringkali menimbulkan keraguan. Itu, saudara-saudara, tidak boleh kita pungkiri. Kita tidak boleh lupakan. Penderitaan itu sering sekali menimbulkan keraguan. Dan kebutuhan dasar kemanusiaan kita adalah dilindungi. Kita ingin dijaga, to be kept. Itulah kebutuhan dasar kemanusiaan kita. Dan inilah yang diajarkan Alkitab tentang manusia, tentang diri kita. Pada dasarnya kita dilahirkan untuk bergantung pada sesuatu atau orang lain untuk menjaga kita. Kita tidak dapat menangani hidup sendiri. Di sini Tuhan kita menunjukkan bahwa para murid ini dapat hidup hanya karena dia bersama mereka dan menjaga mereka. Dan sekarang saat Yesus pergi, mereka tidak sibuk dengan apa yang dia katakan tentang kepergiannya, tetapi mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Supaya kita tahu, saudara-saudara, karena Yesus berkata, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku,
kemana engkau pergi? Seharusnya mereka bertanya, kemana engkau pergi? Jelas bahwa Tuhan kita mengharapkan orang-orang ini, murid-murid ini untuk menanyanya. Dia mencoba membangkitkan keingintahuan mereka. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak mengajukan beberapa pertanyaan kepada saya? Apakah Anda tidak tertarik dengan apa yang akan terjadi? Apa akibat kepergianku nantinya? Itulah perasaan Yesus. Sebaliknya mereka sibuk dengan diri mereka sendiri, sama seperti kita, dan hanya dapat melihat dunia kecil mereka sendiri. Jadi saat dia berkata, hatimu berduka cita, kesedihan telah memenuhi hati mereka dan mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, berfokus pada diri sendiri selalu mengarah pada kesedihan. Ingatlah, berfokus pada diri sendiri selalu mengarah kesedihan. Sungguh suatu wahyu tentang siapa kita ini. Ini benar-benar saudara-saudara menakjubkan. Kita membutuhkan seseorang untuk menjaga kita. Nah, seseorang yang menjaga kita hari ini siapa itu? Yaitu Roh Kudus. Itulah yang menjaga kita 24 hours. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Para murid ini memiliki keuntungan besar ketika Yesus bersama mereka duduk dan mendengarkan Yesus. Itulah keuntungan besar mereka. Mendengar kata-katanya, melihat wajahnya, melihat bagaimana dia bertindak, berada bersamanya di tengah-tengah mujizat-mujizatnya, berjalan bersamanya dan mendengar dia dan mengawasinya. Sungguh suatu keuntungan bagi para murid. Keuntungan bagi para murid. Saya katakan keuntungan para murid karena kita akan melihat sebenarnya mana yang beruntung dan apa yang harus dilakukan mereka. Betapa banyak dari kita yang merasa seperti itu. Oh, andai saja kita bisa berada di sana, seandainya kita bisa melihat apa yang dilihat para murid ini. Namun Yesus mengatakan kepada mereka dengan sangat terus terang dan sangat jelas dan sangat jujur, lihat, akan lebih baik bagimu ketika aku pergi. Itulah pernyataan Yesus bagi mereka. Akan lebih baik bagimu ketika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Alasan Yesus datang supaya kita tahu adalah untuk berperang melawan dosa dan kuburan. Dia tidak datang ke bumi untuk tetap tinggal di bumi. Kita membutuhkan lebih dari sekedar kehadiran fisik Yesus. Kematian kita yang semakin mendekat menuntut kebangkitan. Rasa bersalah yang terkumpul setiap hari yang kita lakukan itu menuntut penebusan. Kita tidak membutuhkan Yesus datang untuk tinggal di bumi. Kita membutuhkan Yesus yang datang untuk mati karena dosa-dosa kita. Inilah waktunya untuk memenuhi misi penebusan melalui karya penebusan di kayu salib. Dia harus melakukan itu. Tetapi alih-alih mengalami sukacita atas pekerjaan dan kemuliaan anak Allah, para murid justru mengalami kesedihan. Mereka mengalami kesedihan yang sangat besar karena dia akan pergi. Saya pikir bahwa Bapa Surgawi kita ingin memahami dari mana datangnya kesedihan itu. Kesedihan disebabkan karena berfokus pada kehilangan Yesus. Ingat, Yesus selalu melakukan kehendak Bapa.
Dan sekarang Yesus akan pergi. Jadi itu pasti kehendak daripada Bapa, bukan kehendaknya sendiri. Oleh karena itu para murid harus berfokus pada tujuan anak Allah, pada tujuan Yesus. Mereka seharusnya bertanya, mau kemana? Masalah itu adalah masalah yang penting, tetapi Yesus menunjukkan bahwa tidak ada dari mereka yang mengajukan pertanyaan yang benar. Saudara-saudara, sekarang berapa dari Anda berpikir tentang pertanyaan Petrus dalam Yohanes 13 ayat 36? Petrus bertanya, Tuhan, kemana kamu akan pergi? Jika Petrus menanyakan pertanyaan kemana kamu akan pergi, bagaimana bisa Yesus berkata tidak ada di antara kamu yang bertanya kemana kamu pergi? Pikirkan seperti ini, saudara-saudara. Anda memiliki acara yang sangat besar yang akan datang di kemudian hari, punya plan yang besar. Anda sedang menghadapi sesuatu yang akan mengubah hidup Anda. Itulah plan besar itu. Dan seseorang, teman Anda, menghampiri Anda dan bertanya, apa yang telah Anda rencanakan hari ini? Apa planning Anda hari ini? Anda senang dan lega bisa memiliki telinga yang mendengarkan teman yang bertanya, apa yang telah Anda rencanakan hari ini? Apa plan Anda hari ini? Dan tetapi sebelum Anda dapat menjawab pertanyaan teman Anda itu segera mulai berbicara tentang dirinya sendiri. Apakah teman itu benar-benar peduli untuk mengetahui apa yang Anda rencanakan untuk hari itu? Tidak, kan? Apakah teman itu benar-benar bertanya, mau kemana? Apakah teman itu benar-benar ingin tahu Anda mau kemana? Tidak ada, saudara-saudara. Hal yang sama berlaku untuk pertanyaan Petrus. Dia mungkin telah mengucapkan kata-kata itu, tetapi hatinya tidak terbungkus dalam Yesus. Hati Petrus terbungkus dalam dirinya sendiri dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Saudara-saudara, saya katakan kesedihan disebabkan oleh fokus pada kehilangan Yesus. Berkali-kali kita berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan jawaban. Dan alih-alih menunggu jawaban dari firman-Nya, kita langsung melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Permintaan berikutnya. Kurangnya menunggu jawaban mengungkapkan bahwa kita benar-benar tidak peduli tentang Tuhan dan kehendaknya. Kita hanya menginginkan apa yang kita inginkan. Saudara-saudara, banyak dari kita berkubang dalam kesedihan karena kita ingin menjadi tujuan. Kita ingin menjadi alasan kedatangan Roh Kudus. Kita ingin Tritunggal Maha Kudus menjadikan hidup kita inklusif yang abadi. Tetapi Yesus menjelaskan bahwa alasan Dia mengirimkan Roh Kudus adalah agar Anda dan saya akan memberikan kesaksian tentang Yesus untuk keselamatan teman-teman kita dimanapun itu berada. Karena Yesus ada di surga, kita akan menghasilkan banyak buah. Roh melalui Anda akan bersaksi kepada dunia dan meyakinkan dunia dan membawa keselamatan kepada dunia. Ada sukacita besar untuk ditemukan saat Anda bergabung dengan Roh Kudus dalam pekerjaannya. Jadi tidak kesedihan, ada sukacita. Sukacita yang besar akan kita temukan saat kita bergabung dengan Roh Kudus dalam pekerjaannya. Roh telah dikirim untuk bekerja melalui kita sehingga orang-orang di seluruh dunia dibawa ke pengakuan kesalahan pribadi. Dan saat orang mengakui kesalahan mereka, mereka akan mencari penyelamat. Mereka akan mencari siapa yang bisa menghapus dosa-dosa mereka, menebus mereka. Orang-orang akan tertarik kepada Yesus dan saat Roh menyeroti dosa-dosa mereka.
Saudara-saudara, Roh Kudus akan bersaksi tentang kebenaran Yesus dalam diri orang percaya dan melalui orang percaya kepada mereka yang menganiaya mereka dan orang lain yang menyaksikan penganiayaan itu. Yesus tahu para murid tidak akan mengerti apa yang dia katakan di bagian ini. Mereka tidak mengerti mengapa dia akan mati. Pada saat yang tepat mereka akan mengingat perkataannya dan memahami mengapa mereka dianiaya. Suatu hari para rasul perlu mengkomunikasikan pengalaman mereka tentang Yesus, baik saat dia hidup maupun setelah kebangkitannya. Untuk tugas yang berat ini, overwhelming task, mereka membutuhkan bantuan. Yesus berjanji Roh Kudus akan bersaksi melalui kesaksian mereka. Perjanjian baru bukanlah kompilasi pikiran acak, tetapi sekumpulan dokumen yang disusun dengan hati-hati yang diawasi oleh Roh Kudus, supaya kita tidak lupa akan itu. Kematian Yesus akan mengingatkan para murid tentang semua yang diajarkan kepada mereka. Roh Kudus akan mengingatkan mereka tentang ajaran-ajarannya yang akan diterapkan pada murid ketika mereka memenuhi bagian dari rencana keselamatan Allah. Di masa-masa sulit, mengingat hal-hal yang diperingatkan oleh Yesus akan mencegah orang percaya tersanjung. Yesus memperingatkan para murid bahwa mereka akan menghadapi pencobaan dan penganiayaan, tetapi dia tidak memberitahu mereka tentang sifat dan sumber pencobaan mereka dari mana datang, jenis sifat daripada pencobaan itu. Dia tidak dengan jelas memberitahu mereka bahwa Roh Kudus akan datang dan memberi mereka penghiburan. Dia tidak harus melakukan hal-hal ini. Karena apa? Karena dia, Yesus, bersama mereka dan akan mengajari mereka hal-hal ini secara bertahap. Dia juga tidak memberi tahu mereka hal-hal ini karena apa? Karena dia akan pergi. Saudara-saudara, selama pelayanan Yesus di bumi, Roh Kudus tidak tinggal di dalam pengikutnya, tetapi secara selektif memperdayakan mereka untuk tindakan pelayanan tertentu. Nah, pada saat kenaikan Kristus, Allah mengutus Roh Kudus untuk melayani sebagai kehadiran, penghibur dan konselor yang konstan bagi umatnya itu. Jadi dia akan konstan sebagai penghibur. Roh Kudus tidak datang dan melakukan bagiannya dari rencana keselamatan Allah sampai Yesus menyelesaikan bagiannya dari rencana tersebut dan meninggalkan bumi. Dan supaya kita tahu, saudara-saudara, Roh Kudus berada di bawah otoritas Yesus dan hanya akan mengungkapkan kebenaran yang ada di dalam Dia. Dan yang menarik di sini, saudara-saudara, patut dicatat bahwa Yesus berkata dosa berkaitan dengan masalah kepercayaan. Kebanyakan dari kita memahami bahwa dosa adalah tentang perilaku, tetapi Roh Kudus tahu bahwa dosa adalah tentang ketidakpercayaan. Roh Kudus mengajar kita bahwa dosa pada intinya bukanlah masalah tindakan atau moralitas. Jadi Roh mengajar kita bahwa dosa ternyata pada intinya bukanlah masalah tindakan atau moralitas, tetapi apa? Itu berkaitan dengan apakah dan bagaimana kita akan menerima dan percaya kepada anak sebagai pribadi yang diutus Tuhan ke dunia. Hanya dalam ayat 8-9 dikatakan Roh Kudus meyakinkan dunia tentang dosa. Sekarang ini sangat besar, saudara-saudara. Menurut Yesus, apa yang menjadi akar dari setiap dosa? Lihat ayat 9. Dan katakan padaku, apa penyebab pemberontakan melawan Tuhan itu? Yaitu ketidakpercayaan adalah penyebab dosa. Ketidakpercayaan adalah penyebab dosa. Anda berdosa dengan cara yang besar dan kecil karena Anda tidak percaya bahwa Yesus adalah seperti yang Dia katakan. Anda berdosa, kita berdosa setiap hari karena kita tidak percaya bahwa perkataan Yesus itu benar.
Anda dan saya berdosa karena kita tidak percaya apa yang Dia katakan untuk kita lakukan. Jadi inti dari misi roh adalah menyingkapkan semua tempat di dalam diri kita dan di dalam diri semua orang, di dalam diri dunia di mana kita telah berpaling kepada Yesus. Jadi ketika kita menolak untuk mengakui dosa kita dan menanganinya melalui iman kepada Yesus Kristus, kita itu memadamkan roh. Jadi saudara-saudara, ketika kita menolak untuk mengakui dosa kita dan kita menolak bahwa Yesus melalui iman dapat menebus dosa kita, kita memadamkan roh. Dan ketika kita tahu kita harus berbicara menentang beberapa dosa di gereja dan di komunitas kita atau di bangsa kita atau di dunia kita, dan kita tidak melakukannya, itu juga memadamkan roh. Karena apa, saudara-saudara? Karena yang saya katakan tadi, Roh Kudus meyakinkan dunia tentang dosa. Jadi ketika kita tahu kita harus tidak menentang orang berdosa, maka kita memadamkan roh. Saudara-saudara, roh datang untuk menyingkapkan semua waktu dan cara ketika kita meninggalkan rencana Tuhan untuk keuntungan yang egois. Roh datang untuk meletakkan jarinya di luka ketidaktaatan kita. Dan roh melakukan semua ini di dalam Anda, di dalam saya, karena Dia ingin kita berbalik kepada Kristus dan disembuhkan. Roh Kudus itu meyakinkan dunia tentang kebenaran. Yesus berkata bahwa roh akan meyakinkan dunia tentang kebenaran karena Yesus pergi kepada Bapa dan murid-muridnya tidak akan melihatnya lagi. Ketika Yesus berjalan di dunia, Dia memiliki kemampuan luar biasa untuk menunjukkan orang-orang munafik. Itu sudah kita lihat. Yesus tidak melakukan ini untuk hal kejahatan, tidak. Yesus meyakinkan dunia tentang kebenaran sejati sehingga dunia akan bertobat dan diselamatkan. Itulah misi Yesus ketika Dia di dunia, yaitu meyakinkan dunia tentang kebenaran sejati untuk bertobat. Jadi Dia memberitahu pengusaha muda yang kaya yang mengira dia benar untuk menjual semua yang dia miliki dan memberikannya kepada orang miskin. Pengusaha muda yang kaya tidak melakukannya. Dia berpikir bahwa dia adalah benar. Yesus menyingkapkan ketidakbenaran orang-orang religius yang berdoa agar dilihat, berpuasa untuk dilihat, dan memberikan donasi kepada orang miskin agar dilihat. Sekarang siapa yang meyakinkan dunia tentang kebenaran sejati ketika Yesus pergi kepada Bapa? Siapa yang meyakinkan dunia tentang kebenaran sejati ketika Yesus tidak ada lagi di dunia? Saudara-saudara, itulah pekerjaan roh. Dan roh akan melakukan pekerjaan ini melalui Anda, melalui kita. Jadi dibutuhkan saudara-saudara Anda. Jika Anda ingin menunjukkan dosa orang-orang dan menunjukkan kurangnya kebenaran mereka, Anda tidak boleh melakukannya. Itu benar. Kita harus hati-hati juga. Tetapi jika Anda membenci rasa sakit karena diinsafkan dan mengetahui kebebasan dan sukacita karena diampuni dalam Yesus Kristus, maka Anda harus bergabung dengan roh dalam pekerjaannya. Saudara-saudara, Roh Kudus akan membimbing Anda ke dalam semua kebenaran. Ada begitu banyak hal yang bisa Yesus katakan kepada murid-muridnya, tapi karena kekerasan dan ketidakpercayaan mereka tidak dapat menanganinya. Lihat dalam ayat 13, Yesus berkata, ketika roh kebenaran datang, Dia akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran. Lihat itu, semua kebenaran. Selalu menjadi tugas Roh Kudus untuk membawa pekerjaan Bapa ke tujuan yang dimaksud. Lihat saudara-saudara, setelah Adam dan Hawa dan seluruh dunia diciptakan,
Kita diberitahu bahwa Tuhan beristirahat dari pekerjaannya kan. Sekarang apakah itu berarti bahwa semua yang Tuhan ciptakan telah mencapai tujuan yang telah Dia ciptakan? Apakah semua yang Tuhan ciptakan telah mencapai tujuan? Apakah Adam dan Hawa menyadari sepenuhnya pernikahan dan keluarga? Apakah umat manusia telah mencapai tujuan untuk memenuhi bumi dan memeliharanya? Tidak. Lihat saudara-saudara, banyaknya sekarang ini alam semesta yang hancur. Masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Masih ada lebih banyak dinamika yang harus dieksplorasi dan digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Siapa yang berada di sana mengawasi setiap elemen ciptaan? Yesus tidak lagi di bumi. Yesus sudah pergi. Roh Kudus akan ada di sana karena itu adalah tugasnya untuk membawa pekerjaan Bapa ke tujuan yang dimaksudkan itu. Supaya kita sadari saudara-saudara, apa yang Tuhan rencanakan itu akan berakhir dengan kebahagiaan, dengan sepenuhnya itu akan sempurna. Jadi Roh Kudus akan ada di sana karena tugas itu saudara-saudara, Dia akan hadir setiap saat. Jadi adalah tugas Roh Kudus untuk mengambil hal-hal yang sebelumnya tidak tertahankan dari Yesus dan mendewasakan para murid ke titik di mana mereka dapat menanggung dan bahkan menemukan sukacita dalam hal itu. Apakah itu berarti bahwa Roh melakukan urusannya sendiri dengan caranya sendiri? Tidak. Apakah Dia mengatakan bahwa hal-hal sendiri untuk tujuannya sendiri? Tidak. Lihat ayat 13. Ketika Roh kebenaran datang, Dia akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran, karena Dia tidak akan berbicara atas otoritasnya sendiri, tetapi apa yang didengar Dia yang Dia katakan. Saudara-saudara, Roh Tuhan sama seperti anak Tuhan. Anak tidak melakukan apapun untuk dirinya sendiri. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 28, ketika kamu telah meninggikan anak manusia, maka kamu akan tahu bahwa aku adalah Dia dan bahwa aku tidak melakukan apa atas otoritas saya sendiri, tetapi berbicara seperti yang diajarkan oleh Bapa. Apa aplikasinya, signifikasinya bagi kita? Apakah ini berarti bahwa kita harus mengharapkan Roh Kudus membimbing kita untuk menulis kitab berikutnya dari Alkitab? Tidak. Penerapan langsungnya adalah kita dapat mempercayai Alkitab akurat karena pekerjaan Roh Kudus yang dijanjikan. Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan datang dan membimbing para murid ke dalam semua kebenaran. Roh Kudus akan berbicara tentang apa yang Dia dengar, dan apa yang Dia dengar adalah milik Yesus. Nah, saudara-saudara, pernyataan dari semua yang menjadi milik Bapa, Anak, dan Roh Kudus juga merupakan pemberian dari semua yang menjadi milik Bapa. Salah satu hal yang menakjubkan dari yang dibawa Roh Kudus kepada kita melalui kuasa Injil adalah sukacita. Yesus berbicara kepada para murid agar sukacita ada di dalam mereka, dan sukacita itu menjadi penuh. Saudara-saudara, saya percaya Roh sedang berbicara tentang Yesus kepada Anda sekarang ini, karena Dia ingin mengubah kesedihan Anda menjadi sukacita yang berpusat pada Kristus. Dan bagaimana Dia melakukannya? Jalan menuju sukacita dimulai saat Roh Kudus menyingkapkan dosa-dosa kita. Kurangnya kebenaran Anda dan kebodohan mengikuti penguasa dunia ini. Sungguh menyakitkan melihat dosa-dosa kita, saudara-saudara. Tapi ikuti Roh. Ikuti Dia saat Dia menuntun Anda untuk percaya kepada Juru Selamat yang disalibkan dan bangkit, Yesus Kristus. Ada kegembiraan untuk kita saat ini. Terkadang hal yang paling sulit untuk diterima adalah bahwa selama ini kita telah salah. Itu karena kita memiliki kecenderungan alami untuk mempertahankan keputusan kita dengan segala cara. Kita
memiliki kecenderungan alami untuk mempertahankan keputusan kita, walaupun itu salah. Tetapi ketika saatnya tiba dan kita dihadapkan kepada kebenaran, menerimanya bisa sangat sulit, saudara-saudara. Itulah mengapa sulit bagi orang untuk menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Karena yang saya katakan tadi, kita memiliki kecenderungan alami untuk mempertahankan keputusan kita dari segala cara. Melakukan hal itu berarti bahwa semua yang mereka yakini selama ini adalah salah. Kita harus cukup rendah hati untuk mengakui apa yang benar ketika kita dihadapkan padanya. Meskipun itu berarti kita salah, lebih baik saudara-saudara terlambat pada kebenaran daripada hidup dalam kebohongan. Kita membutuhkan ruang. Kita harus menemukan waktu untuk mendengarkan Tuhan. Dan kita harus menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mendengarkan Tuhan. Saudara-saudara, kita membutuhkan komunitas. Kita perlu bersekutu dengan rekan-rekan seiman, termasuk beribadah dengan mereka. Kita harus keluar dan membagikan Injil kepada dunia. Jadi bagaimana Roh Kudus membimbing kita? Dia melakukannya melalui pembacaan Alkitab, saudara-saudara, melalui ibadah-ibadah kita. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan bernyanyi dari NKB 101 ayat 1. NKB nomor 100 ayat 1. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahku. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Happy Sunday, Tuhan memberkati. Happy Sunday.